Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita bertemu bersama dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Masih bersama saya Ustadz Makmuri. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa persiapkan buku tulis kalian, kemudian alat tulis kalian, dan sarana prasarana penunjang pelajaran kalian. Baik, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu. Dan jangan lupa minta kepada Allah agar dimudahkan dalam belajarnya dan dimudahkan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang kita dapat atau ilmu yang kita pahami semuanya itu berasal dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, sebelum memulai pembahasan kita mengulang pelajaran yang kemarin terlebih dahulu, yaitu tentang keadaan penduduk Indonesia. Yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 254,9 juta jiwa dan menjadikan Indonesia menempati posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Anak-anak masih ingat kan urutan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia? Ya, posisi pertama yaitu negara Tiongkok atau Cina dengan jumlah 1,37 miliar. Kemudian negara India dengan jumlah 1,31 miliar dan Amerika Serikat dengan jumlah 321 juta jiwa. Dan negara Indonesia berjumlah 254,9 juta jiwa. Kemudian Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling padat dengan jumlah 600 sampai 1299 jiwa per kilometer persegi. Pada pertemuan kemarin juga sudah dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kepadatan di Pulau Jawa. Nanti kalian bisa buka sendiri pada buku mandiri kelas halaman 19. Kemudian juga mengingat tentang komposisi penduduk. Masih ingat gak apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Ya, benar. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu, misalnya kelas sosial, profesi, umur, dan jenis kelamin. Komposisi penduduk ini sangat membantu dalam proses sensus penduduk karena untuk mengetahui pertumbuhan
dan jumlah penduduk berdasarkan kriterianya. Kemarin juga sudah kita bahas tentang pengelompokan penduduk, salah satunya berdasarkan usia dan jenis kelamin. Itu susunan penduduk dibagi menjadi 3. Yang pertama, piramida penduduk muda atau piramida Limas. Piramida ini terbentuk apabila mayoritas penduduk suatu negara itu berusia muda atau berada di bawah 15 tahun. Coba kalian perhatikan diagram ini. Jumlah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun itu sangat banyak atau lebih banyak dibandingkan penduduk usia tua. Contoh-contoh negaranya yaitu Indonesia, Filipina, Mesir, Nigeria, dan Brazil. Di sini juga sudah disebutkan ciri-ciri piramida penduduk muda. Salah satunya yaitu sebagian besar penduduknya merupakan penduduk muda. Nanti kalian bisa ingat-ingat pelajaran yang telah Ustadz sampaikan pada pertemuan kemarin. Selanjutnya, piramida penduduk stasioner atau piramida granit. Nah, piramida ini terbentuk apabila jumlah angka kelahiran sama dengan jumlah angka kematian. Ini berarti bahwasannya pertumbuhan penduduk di masing-masing usia itu jumlahnya relatif sama. Nah, coba kalian perhatikan diagram tersebut. Pada pengelompokan usia itu jumlahnya tidak jauh berbeda. Kemarin juga sudah Ustadz jelaskan tentang ciri-cirinya. Salah satunya yaitu tingkat kematian rendah, kemudian tingkat kelahiran rendah, dan pertumbuhan penduduknya lambat. Kemudian piramida penduduk tua atau piramida batu nisan. Piramida ini biasanya dialami oleh negara-negara yang dilanda perang atau negara-negara yang sedang mengalami konflik. Piramida ini terbentuk karena angka kelahiran lebih kecil dibandingkan dengan angka kematian. Hal ini menandakan bahwa jumlah kelahiran itu lebih rendah dibanding jumlah kematiannya. Kemudian pertumbuhan penduduk juga terus berkurang. Nah, coba perhatikan diagram ini. Kita lihat bahwasannya penduduk yang di range usia di bawah 15 tahun itu jumlahnya sedikit. Kemudian yang di atas 45 tahun itu penduduknya lebih banyak. Nah, ini juga sudah disebutin ciri-cirinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman etnik di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, diketahui bahwasannya Indonesia memiliki
1128 suku. Dari sekian banyak suku tersebut, suku Jawa adalah suku terbesar dan terbanyak di Indonesia. Kemudian terdapat 726 macam bahasa daerah. Nah, nanti misalnya ada pertanyaan berapa jumlah suku bangsanya, jawabnya 1128. Kemudian kalau untuk bahasa itu jumlahnya 726. Di era sekarang ini penggunaan bahasa daerah itu terancam punah karena ada beberapa faktor atau penyebab bahasa daerah hampir punah, antara lain tidak adanya penutur bahasa daerah. Pada zaman sekarang ini, masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Kecenderungan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia membuat pemakaian bahasa daerah jarang digunakan. Kemudian akibatnya, generasi muda saat ini tidak mengerti bahasa daerahnya. Nah, tuntutan zaman sekarang ini, misalnya nih, orang Jawa sudah jarang menggunakan bahasa Jawa. Kalau tidak dilestarikan, nanti lama-kelamaan itu bisa terancam punah. Kalau di Jawa terkenal dengan istilah wong Jawa tapi lali Jawane. Nah, itu artinya orang Jawa lupa sama Jawanya. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Contohnya nih, misalnya dari daerah yang agak terpencil, kemudian pindah ke Jakarta gitu. Karena sifat penduduk kota yang beragam, mereka lebih sering menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, untuk memudahkan interaksi satu sama lain. Mereka paling menggunakan bahasa daerahnya itu ketika berkumpul sesama suku mereka atau sesama asal daerah mereka. Nih, misalnya nih. Contohnya kayak gini loh. Misalnya nih mahasiswa ya, mahasiswa di Undip saja lah, itu kan berasal dari berbagai macam pulau yang ada di Indonesia. Nah, mereka ketika sedang kuliah di Undip, mereka rata-rata menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ketika mereka berkumpul dengan mahasiswa yang asalnya sama, misalnya dari Padang, mereka biasanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing gitu. Kemudian yang ketiga yaitu perkawinan antar suku. Hampir setiap suku memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Sehingga ketika seseorang menikah dengan pasangan yang berbeda suku, mereka cenderung akan meninggalkan bahasa daerah masing-masing
untuk meningkatkan pemahaman dalam berkomunikasi sehari-hari. Nih misalnya nih ada orang Jawa kemudian nikah sama orang Sumatera lah atau orang Padang lah khususnya gitu. Nah mereka kan bahasanya berbeda-beda. Nah untuk memudahkan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nah lama-kelamaan mereka juga meninggalkan bahasa daerahnya masing-masing. Makanya sebagai generasi muda, alangkah baiknya kita juga bisa menempatkan penggunaan bahasa dan juga bisa melestarikan bahasa daerah masing-masing. Dan jangan lupa tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita agar bahasa daerah dan bahasa nasional tidak terancam punah. Kemudian keragaman etnik di Indonesia yang lain, yakni rumah adat. Setiap daerah memiliki rumah adat masing-masing dengan bentuk dan keunikan masing-masing. Biasanya rumah-rumah adat ini memiliki makna dan filosofi tertentu. Contohnya saja di Jawa Tengah itu ada rumah joglo. Rumah joglo ini biasanya memiliki ciri khas berupa 4 tiang penyangga sebagai lambang arah mata angin. Kemudian selain rumah joglo juga banyak terdapat rumah-rumah adat di negara Indonesia, sangat banyak. Dan tiap suku dan daerah memiliki rumah adat masing-masing. Selanjutnya yaitu pertunjukan daerah atau tarian daerah. Pertunjukan atau tarian daerah merupakan seni mengungkapkan perasaan lewat gerak yang memperlihatkan identitas kedaerahannya. Biasanya tiap-tiap daerah memiliki pertunjukan daerah masing-masing dan berbeda-beda dan sangat beragam. Nah, contohnya ada berbagai macam tarian, kemudian ada juga contohnya ketoprak dan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat juga beragam tergantung daerah masing-masing. Pakaian adat ini biasanya dikenakan atau dipakai pada waktu upacara pernikahan, kelahiran, kematian, dan kegiatan yang lain. Baik santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani, langsung saja kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini tentang keadaan alam Indonesia. Secara geologis, posisi Indonesia adalah sebagai berikut. Coba perhatikan gambar ini. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari 2 deretan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu
rangkaian sirkum Pasifik dan rangkaian sirkum Mediterania. Kemudian wilayah Indonesia juga terletak pada pada pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk rupa bumi Indonesia. Yang pertama kita akan membahas daratannya terlebih dahulu. Nah, di keadaan alam Indonesia atau di daratan itu terdapat berbagai macam bentuk, ya, ada gunung, kemudian ada lembah, ada dataran tinggi, ada sungai, ada perbukitan, ada danau, dan dataran rendah. Kita akan membahas satu persatu. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut atau kubah yang berdiri sendiri di sekitar laut. Gunung di Indonesia itu bermacam-macam. Contohnya seperti Gunung Merapi, kemudian Gunung Merbabu, kemudian Gunung Slamet, kemudian Gunung Gunung Lawu, dan gunung yang lain-lain. Di Indonesia banyak sekali untuk masalah pergunungan. Kemudian selanjutnya yaitu lembah. Lembah adalah daerah ledokan yang lebih rendah dari tempat sekitarnya. Nih, coba perhatikan nomor 2. Nah, ini kan ledokan kan. Nah, itu disebut sebagai lembah. Biasanya lembah ini berupa dataran yang panjang dan dialiri oleh sungai. Kemudian yang ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi yang terletak di antara gunung-gunung di ketinggian beberapa ratus atau ribu meter. Nah, dataran tinggi ini hampir sama dengan gunung, tapi ketinggiannya lebih rendah dari gunung. Cara mudahnya gitu. Kemudian ada sungai. Selanjutnya ada juga perbukitan. Perbukitan atau pergunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda dan bentuknya memanjang. Nah, pegunungan ini dibedakan menjadi 3, yaitu pegunungan tinggi, kemudian pegunungan menengah, dan pegunungan rendah. Untuk lebih lengkapnya dapat kalian buka buku mandiri kalian halaman 26. Selanjutnya, keadaan alam di Indonesia berupa
bentuk rupa bumi di laut. Nah, seperti di daratan, di laut ini juga ada berbagai macam bentuk. Contohnya gunung laut, kemudian lubuk laut, ada palung laut, ada dangkalan, ada ambang laut. Kalian bisa memperhatikan pada gambar berikut. Nah, Ustadz jelaskan dikit aja. Gunung laut adalah gunung yang dimulai dari dasar laut. Kemudian puncaknya menjulang hingga ke permukaan laut. Contoh gunung laut yang ada di Indonesia itu seperti Gunung Krakatau di Selat Sunda. Kemudian ada ambang laut. Ambang laut adalah dasar laut yang mencuat kemudian memisahkan perairan yang satu dengan perairan yang lain. Nah, misalnya gini nih. Ada air, kemudian ada ambang laut, kemudian ada air lagi. Nah, yang memisahkan ini disebut dengan ambang laut. Kemudian ada palung laut. Palung laut ini adalah lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut, serta memiliki lereng yang curam. Nah, tadi kalau gunung laut itu ke atas, kalau palung laut itu bentuknya ke bawah dan sangat tajam ke dasar laut. Kemudian kita akan membahas tentang keadaan iklim yang ada di Indonesia. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani, sebelum membahas tentang keadaan iklim Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan iklim tersebut. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang. Beberapa faktor yang mempengaruhi iklim di Indonesia adalah letak negara Indonesia di daerah Khatulistiwa, menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Kemudian Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lautan yang luas. Kemudian letak Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia serta daerah yang tropis menyebabkan Indonesia memiliki iklim monsun. Kemudian ada berbagai jenis iklim yang terkenal di Indonesia. Yang pertama yaitu iklim musim. Iklim musim terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Nah, iklim musim ini memberikan dampak negatif ataupun dampak positif. Nah, iklim musim ini khususnya di Indonesia terdiri dari dua, yaitu iklim monsun barat
dan iklim monsun tenggara. Iklim monsun barat adalah angin yang bertiup antara bulan Oktober sampai April dan sifatnya basah, sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Selanjutnya, pada iklim monsun tenggara itu adalah angin yang bertiup antara bulan April sampai Oktober. Nah, ini sifatnya kering. Akibatnya pada bulan-bulan tersebut kita mengalami musim kemarau. Selanjutnya ada iklim tropika atau iklim panas. Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropika atau biasa disebut dengan iklim panas. Karena Indonesia memiliki suhu yang tinggi, sehingga sekitar tahunan Indonesia dapat mengalami musim paceklik atau musim panas yang berkepanjangan. Ciri-ciri iklim tropis yaitu suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara pada musim atau iklim tropis yaitu sekitar 20 derajat sampai 23 derajat Celcius. Kemudian ciri yang kedua yaitu tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Kemudian hujan relatif banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Kalau iklim tropika tadi menyebabkan musim panas yang berkepanjangan, kalau iklim laut ini menyebabkan hujan yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah dataran Indonesia dikelilingi oleh lautan dan samudra. Ciri-ciri iklim laut yaitu suhu rata-rata tahunan rendah, kemudian banyak awan, dan sering hujan, disertai dengan badai. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Ustadz. Dan sampai bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.